Nah, teman-teman nanti di aplikasi turunan, itu kita akan membahas tentang, eee, nah ini nih, nanti kompetensi dasar yang perlu kalian, lihat ya. Jadi minimal kalian harus menguasai apa nih gitu ya di bab ini gitu ya. Kalian harus mampu menganalisa, keterkaitan antara, turunan pertama yang kemarin kita pelajari nih dalam, mencari nilai maksimum, nilai minimum, kemudian kemonotonan suatu fungsi gitu ya, kemiringan suatu garis gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan turunan ini dalam menganalisa permasalahan kontekstual ya, yang pasti yang berkaitan dengan ini tadi, nilai max, min, kemonotonan, kemiringan garis, mencari persamaan garis singgung, ada garis normal juga. Nah, garis normal apa? Monoton itu apa? Nah, ini akan kita pelajari di sini gitu ya. Nah, sebelum ke soal cerita, kita ke yang dasarnya dulu ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas ada 2 kali, kegiatan pembelajaran ya, supaya, eee, satu bendel nggak nyampur-nyampur gitu ya. Nah, yang pertama itu nanti tentang garis singgung. Pasti ada gradiennya, ada persamaannya gitu ya. Nah, nanti masuk di sini juga yang garis normal tadi. Kemudian ada kemonotonan. Kemonotonan fungsi itu maksudnya apa? Jadi grafik itu kan pasti kayak gini ya. Nah, ada saat naik, saat turun. Nah, itu disebut monoton. Ini adalah monoton naik. Monoton naik. Jadi naik turun itu selalu dilihat dari ekspresi kalau besar ya arahnya ke sana. Ini ke sana arahnya. Berarti dia monoton naik. Ini monoton turun. Jadi monoton itu hanya dua, monoton naik, monoton turun gitu ya. Nah, ini naik. Biasanya sih kemonotonan itu agak jarang dimunculkan ya biasanya. Tentukan interval fungsi naik, fungsi turun. Nah, monotonnya biasanya pasti tidak tersebutkan gitu. Sebenarnya dia interval naik, interval turun itu adalah ya, yang dimaksud adalah kemonotonan grafik kita tadi. Nah, kemudian bagian yang kedua nanti kita akan mencari nilai max min fungsi. Nah, ini mayoritas nanti di soal cerita nih di bagian kegiatan pembelajaran yang kedua ya. Oke, kita lihat peta konsepnya dulu. Nah, di aplikasi turunan nanti kita akan membahas nih tentang tadi garis singgung sama kemonotonan grafik ya. Kapan grafik kita akan naik, kapan grafik kita akan turun. Nah, ini akan dibahas di sini. Kemudian nilai max min mungkin saya akan jelaskan sebelum di soal cerita dulu ya. Max min itu eh, dasarnya, teori dasarnya itu memakai apanya turunan sih. Nah, baru kemudian kita menyelesaikan soal-soal kontekstual. Menggambar grafiknya saya skip nih, harusnya ada 3 nih. Karena kenapa menggambar grafik skip? Karena kalau kalian menguasai ini dan ini, gambar grafiknya udah lancar. Apalagi ada alat bantu GeoGebra kita ya. Yang terpenting adalah kalian menguasai yang ini. Ini, kemudian di sini, dan kontekstualnya tuh. Nah, kemudian alat bantunya adalah rumus-rumus yang kemarin kita pelajari ya, 4 rumus kemarin itu ya. Rumusnya aja, nggak usah yang pakai definisi, itu pengantar ke rumus. Kalau rumusnya udah dikuasai, mah kita pakai rumus aja. Oke. Yang berikutnya, kita masuk ke kegiatan pembelajaran pertama. Nah, ini terpenting yang kalian harus lihat adalah sebenarnya minimal kalian harus bisa apa sih setelah belajar ini gitu ya. Jadi kalian nanti bisa menentukan gradien dari singgung, kurva dengan macam-macam syarat gitu ya. Kemudian kalian bisa menentukan persamaan garis dengan macam-macam syarat tertentu di soal gitu ya. Variasinya pasti akan dibuat yang banyak gitu variasi supaya kalian ngerti, oh ini clue-nya, kuncinya di mana sih. Kalau kalian udah dapat kuncinya, mau dibawa kemanapun, putar-putar kemanapun, kalian tetap bisa pegang, bisa buka pintunya gitu ya, karena kuncinya udah dipegang. Kemudian yang berikutnya adalah garis normal. Garis normal itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kalian punya kurva kayak gini, kemudian kalian punya garis singgung kurva di titik, nah ini misalnya ini adalah titik ininya, X1, Y1, maka garis normalnya itu yang disebut garis normal, gitu ya. Jadi harus tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, titik singgungnya tetap sama, berarti bedanya adalah di gradiennya doang ya. Persamaannya, rumusnya sama, persamaan garis lurus, hanya beda di gradiennya. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya adalah kemonotonan fungsi. Oke, kita akan dari persamaan garis dulu ya.
Nah, ini teman-teman rumusnya saya cantumkan lagi di modul ini supaya kalian nggak bolak-balik buka, tapi saya sederhanakan nih. Yang tadinya pakai GX sama KX, saya ubah pakai U sama V supaya lebih ringkas nulisnya, gitu ya. Nah, ini kalau perkalian itu rumusnya apa, dilihat lagi di sini. Kalau pecahan itu rumusnya apa, kalau fungsi komposisi itu rumusnya apa, gitu ya. Bisa dilihat lagi di sini ya nanti ya, biar nggak bolak-balik buka modul yang kemarin. Oke, kemiringan garis singgung, gradien ya. Itu di modul pertama, bagian pertama kita udah mempelajari bahwa gradien itu merupakan turunan ya. Ini adalah definisi turunan. Nah, karena kita sudah mempelajari rumus, ya udah nanti gradien kita bisa menghitung pakai rumus saja ya. Nah, tergantung nanti bentuk fungsinya nih. Fungsinya yang apa? Polinom biasa kah, atau bentuk pecahan, atau bentuk komposisi, maka keturunkanlah pakai rumus yang sesuai gitu ya. Nah, persamaan garis singgung, ini adalah titik singgung ya, X1, Y1 itu adalah titik singgung. Nah, persamaannya ya kayak rumus waktu SMP aja ya, dia menjadi 1 sama dengan MJS, tapi saya tulis MJS di sini maksudnya ini adalah dari turunannya inilah. Nah, ini saya tuliskan. Dia adalah F aksen X1 gitu ya. Atau di sini ini saya kurang. Ini harusnya X1 yang indeks bawah 1. Bukan X sama dengan 1 ya, kan ini X1. Ini adalah gradien garis singgung karena kita mau cari persamaan garis singgung kurva ya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang garis normal itu ini rumusnya. Sama kayak persamaan garis, bedanya di mana di sini gradiennya. Jadi M garis normal, garis singgung, jika dikali sama M garis normal, itu adalah min 1 ya. Ini kalau tegak lurus kan seperti ini cirinya. Nah, kalian ingat waktu di kelas 10 apa ya, apa SMP? Atau kebalikan negatif nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya, coba kalian masukkan ke sini. Kalian mau cari MGN ya, garis normal sama dengan yang udah min 1 dibagi MGS kan? Nah, jadinya ada yang di sini. Gitu. Jadi persamaan garis normal bedanya adalah di gradiennya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, ada catatannya. Supaya nanti kalau kalian dapat jenis soal yang seperti ini, kalian bisa langsung menentukan gradiennya ya, perhatikan. Kalau nanti di soal diketahui dua garis saling sejajar, artinya garisnya gradiennya sama ya, punya kemiringan yang sama. Nah, ini sejajar bukan? Miringnya sama ya. Ini M1 sama dengan M2 gitu. Karena sejajar. Nah, kalau dua garis dikatakan tegak lurus, nah kalau tegak lurus ya berarti nih rumusnya ya M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau yang ini sama aja nih, kebalikan negatif dari gradien yang satunya gitu ya. Tuh, ini catatannya, jadi kalian harus pegang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal supaya lebih bisa dipahami ya. Nah, kita lihat contoh yang A dulu. Diketahui sebuah persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4. Kemudian titik singgungnya adalah 2,6 nih. Ini titik singgung 1,1. Titik singgung. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Oke, berarti ini persamaan garis singgung kurva bisa dapat dibuat minimal kita punya minimal ada titik singgung sama ada gradien. Nah, ini minimal ya, minimal kita harus punya dua hal ini. Maka kalian bisa menentukan persamaan garis singgung. Gitu. Nah, sekarang di soal ini kita udah punya nih titik singgungnya, ya kan? Titik singgungnya ini. Berarti kita tinggal butuh gradien, ya nggak? Maka kemudian cari gradien. Gradien itu yang MBS tadi ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Laura, cara mencari gradien gimana caranya? Yang M itu ya, Bu? MGS-nya.
Saya caranya. lupa-lupa ingat sih, Bu. Kalau Yang X1 min X, Y dulu deh. bukan, itu persamaan garis singgung. Mencari gradien dulu. Yang Y2 min Y1. No, bukan. Kurang. Inilah, nih, saya naikin lagi. Tuh, gradien. Oke. Turunannya. Nah, berarti kita butuh turunkan kurvanya dulu. Nah, berarti ya turunkan kurvanya. Berarti 3x kuadrat ya, min 3. Nah, kalau udah dapet nih turunannya baru kita dapat MJS-nya nih. MJS itu adalah siapa? F aksen X1 gitu ya. Nah, ini rumus tadi. MJS itu adalah F aksen X1. Nah, X1-nya kan ada tuh 2 ya. Nah, kita masukkan berarti F aksen 2 itu adalah masukkan ke sana nih. 3 kali 2 kuadrat min 3 ya. Oke, 9. 12 kurang 3 ya. Nah, kalau sudah dapat, nah ini ya MJS kita udah dapat, titik singgung udah dapat, berarti minimalnya tadi kita udah ada. Berarti tinggal persamaan garisnya ya. Persamaan garis singgung. Kurva ya. Kurva. Nah, berarti persamaan garis singgungnya apa? Rumusnya adalah Y kali X min X1. Nah, ya udah tinggal masukkan. Titik singgungnya adalah yang X1, Y1 tadi. Berarti masukkan. Berarti Y1-nya dulu ya, 6 dulu ya. MJS-nya 9, X min 3. Nah, ya udah tinggal dihitung. Jadinya adalah Y sama dengan 9X, ini 18, ini ya, dikurangi 6, berarti min 12. Nah, ya udah satu. Oh, sama ini. Nah, gitu. Apakah jelas urutan kerjanya? Jadi perhatikan kuncinya ya, kuncinya di sini. Kalau kalian mau membuat persamaan garis singgung, minimal kalian punya titik singgung sama gradien. Nah, kalian lihat nih di soal sudah ada apanya nih? Oh, sudah ada titik singgungnya. Berarti kita tinggal mencari gradien. Caranya gimana? Selalu turunkan kurvanya, karena gradien itu harus yang menyinggung kurva ya. Maka dia sama dengan F aksennya. Nah, berarti kalau sudah diturunkan kurvanya, tinggal cari MJS-nya nih. X-nya diganti dengan X1 dari titik singgung gitu ya. Nah, MJS itu angka. Nah, kalau sudah dapat ya udah masukkan ke persamaan. Ini adalah rumus persamaan garis singgung. Oke. Sekarang soal yang B. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan akar. Nah, komposisinya bentuknya tegak lurus. Oke, ini beda. Saya geser ke sini ya. Ini aja ya. Soal yang B. Tentukan singgung kurva Y sama dengan akar X tegak lurus terhadap 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, teman-teman, soal yang B ini, kalau kalian lihat di soal, yang diketahui itu adalah persamaan kurva sama persamaan garis. Garisnya apa? Garis yang nggak tahu dia ada di mananya kurva. Tapi yang jelas yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus pada garis ini. Oh, berarti ini garis ini nggak tahu nyentuh kurva apa enggak. Pokoknya nanti garis singgung kita harus tegak lurus terhadap garis yang diketahui ini ya. Nah, artinya apa? Dari soal ini kita belum punya titik singgung, belum punya gradien, benar nggak? Maka kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama kita harus cari apa ya? Siapa ya? Stella. Iya, Bu. Kita harus cari apa dulu nih, Stella, urutannya, supaya kita nggak nyasar-nyasar. Yang pertama cari apa dulu nih? Itu dijadiin Y aksen dulu ya, Bu? Yang mana? Yang akar X dikurang 3. Oke, buat cari apa tuh?
Itu jadi M1. Jadi M1. Oke, nih kita lihat ke sana dulu nih, supaya kalian nanti enggak stuck. Persamaan garis singgung, ini yang saya benerin ini ya. Buat nyari persamaan garis singgung, itu minimal kita harus punya titik singgung sama gradien. Oke, paham ya? Nah, kalau soalnya ada clue buat dapat titik singgung duluan enggak, Stella? Gimana, Bu? Kalau misalnya langkah pertama kita cari titik singgung dulu, kira-kira ada clue tercepat buat dapat titik singgung enggak? Bisa nggak kalau kita mencari titik singgung duluan? Jadi kita harus jelas ya. Jadi kita harus jelas konteksnya nih. Karena pertanyaannya adalah persamaan garis singgung, berarti minimal dia harus ada titik singgung sama gradien. Berarti tujuan kita adalah mencari titik singgung sama gradien. Oke, paham ya? Oke, supaya selalu ke tujuan. Tujuan kita apa? Sebelum melangkah kita harus tahu tujuannya dulu. Nah, kalau tadi kita mau cari titik singgung duluan, apakah kira-kira dari soal akan dapat nih titik singgung? Atau mungkin gradien dulu? Stella, menurut Stella, kita lebih mudah mencari titik singgung dulu atau gradien dulu kira-kira? Gradien ya, Bu? Gradien, oke. Kenapa kamu mau cari gradien dulu? Clue-nya dari mana, Stella? Dari kata-kata Dari, iya. Ya, kata-kata tegak lurus itu berarti menandakan dia gradien. Oke. Nah, berarti oh ya udah gradien dulu nih. Nah, caranya gimana? Nah, kita temukan dulu dari garis yang ini. Dari min 4 gimana? Kalian ingat waktu SMP kalau punya persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya apa? Ingat nggak rumus gradiennya? Stella. Itu ya, Bu, Y, M, X plus C apa ya, Bu? Saya lupa. Min A per B, gitu Stella. Oke, jadi minus koefisien X dibagi, atau kalian jadikan B sama dengan, kemudian diturunkan juga boleh ya, tapi agak panjang urutannya. Kalau kalian ingat ini min A per B, ya udah langsung dapat gitu kan. Nah, berarti gradien garis kita nih, 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0, ketemunya berapa Stella? Min 6 per 3, min 2 ya, Bu? 6 per 3, jadinya 3. Oke, MG dapat nih. Nah, artinya tegak lurus apa Stella? Tadi tegak lurus dikali dengan apa? MGN ya, Bu? MG bukan Sama dengan garis minus normalnya belum ditanya di sini. MG aja, garis kita nggak tahu ini garis apa. MG aja ya. Nilainya berapa? Perkalian kedua gradien? minus 1 ya. Min 1. Nah, ini rumus ya. Kita simpan nih. Ini rumus. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. MGS kita mau cari. Nah, MG-nya kita udah punya nih 2 nih. Nah, sama dengan min 1. Berarti MGS berapa nih, Stella? Setengah ya, Bu? Setengah. Oke, dapat nih. Nah, babak pertama kita udah dapat. Cari MGS ya. Nah, nih. Langkah pertama selesai. Berarti langkah yang kedua kita cari titik singgung ya, Stella ya. Cari titik singgung. Nah, caranya gimana nih? Siapa ya? Austin. Ya, Bu. Ya, cara mencari titik singgung kira-kira gimana ya? Titik singgung itu X1, Y1 ya, Austin ya. Nah, caranya gimana nih? Soalnya nih, tadi diketahui persamaan kurva, kemudian diketahui sebuah garis 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0, ini nanti gradiennya harus tegak lurus terhadap garis singgung yang mau kita cari. Nah,
Kita udah dapat nih gradien garis singgung yang mau kita cari, tetapi titik singgungnya belum dapat. Nah, kira-kira caranya bagaimana, Austin? Kebayang Bentar, Bu. caranya? Atau gini, Austin. Tadi saat mencari gradien, yang diketahui di soal, apa yang sudah kita pakai? Yang Informasi tegak lurusnya, Bu. Oke, informasi tegak lurus sama apa? Sama persamaan apa? Sama 6x plus 3y Ya, min 4 persamaan sama 0. garis. Oke, yang sudah kita pakai adalah informasi tegak lurus sama persamaan garis. Ya. Berarti untuk mencari titik singgung harus cari yang lainnya yang belum kita pakai yang mana, Austin? Y sama dengan akar X min Oke, 3. persamaan kurva ya. Nah, persamaan kurvanya diapakan nih, Austin? Supaya dapat titik singgung. Diapain? Enggak, udah ketemu nih persamaan kurva ya. Ya, kita mau utak-atik persamaan kurva nih. Nah, dia diapain nih supaya ketemu titik singgung kira-kira? Ya. Tahu Bu saya, Bu. Cari bantuan. Austin. Chris. Dibantu, Austin. Kira-kira diapakan persamaan kurvanya, Chris, supaya ketemu titik singgungnya? Diturunin ya. Ya. Nah, Austin kan tadi langkahnya kita belum pakai turunan, Austin. Padahal ini kan aplikasi turunan. Pasti ada saat menurunkan kurva ya. Turunkan persamaan kurva X min 3 ya. Nah, ya kembali ke Austin. Austin. Jadi Y aksennya apa? Austin. Atau sama dengan F aksen X ya. Austin turunannya apa? Austin hilang. Austin. Bentar, Bu. Oh, ada ya. Ini bentuk fungsi apa nih, Austin? Jenisnya fungsi apa nih? Polinom kah? Pecahan kah? Perkalian kah? Atau dia komposisi kah? Dia jenis yang apa fungsinya? Komposisi ya, Bu. Komposisi. Nah, ketemu nih rumusnya. Nah, berarti turunannya apa? Ya, Austin. Turunan komposisi. Dia adalah sederhanakan dulu bentuknya nih. X min 3 pangkat berapa? Pangkat setengah, Bu. Nah, udah sekarang turunin jadi F aksen X atau Y aksen sama dengan turunkan Austin. Kamu buka modul nggak, Austin? Iya, lagi buka, Bu. Nah, coba dibuka yang tadi kan setelah apa tadi? Di atas tadi kan ada tuh kumpulan rumusnya udah saya tulisin juga. Yang cari yang rumus komposisi. Coba biar ingat lagi. Y aksen sama dengan saya tulisnya pakai U bukan pakai GX aksen. Udah ketemu? Yang ini ya, Bu. Apa? Yang ANU pangkat N-1 kali U aksen. Ya, coba turunannya jadi apa? Setengah
kali X min 3 X min 3 pangkat pangkat setengah. min Pangkat setengah min setengah, Bu. dikali. Ya, oke. Kan berkurang 1 kan? Kali U aksennya apa? Dikali 1, Bu. Ya, oke. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya nih. Jadi F aksen X adalah 1 per karena pangkatnya min berarti dia di bawah ya, akar ya, X min 3. Nah, satunya nggak berguna. Oke, nah sekarang kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kira-kira kemana lagi nih? Saya pindah nih. Terima kasih, Austin. Brandon, mana Brandon? Ya, Bu. Oke, Brandon, kita sudah dapat F aksen X-nya nih. Nah, tujuan kita adalah mencari titik singgung nih, Brandon. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita mau cari titik singgung nih, Brandon. Titik singgung adalah X1, Y1. Turunannya udah dapat nih. Nah, langkah selanjutnya kemana kita? Supaya dapat X1, Y1. Pakai yang Y min Y1 itu, Bu. Itu persamaan garis. Nah, kita mau nyari X1, Y1-nya dulu sebelum cari persamaan garis singgungnya, Brandon. Geser lagi ya. Tadi. Nah, tuh, ini di soal yang tadi nih. Kita udah dapat titik singgung kalau di soal yang A ya kan? Berarti kita langkahnya adalah cari gradien. Nah, ini dapat ya, tuh. Kemudian baru ke persamaan. Oke. Nah, sekarang kita belum pakai yang mana nih? Nah, kita MGS-nya udah dapat nih, Brandon. Tengah ya. Nah, kita udah menurunkan kurvanya nih, Brandon. Hanya X1 dan Y1 belum dapat nih. Berarti kita harus pakai rumus yang apa lagi nih? Yang gradien, Bu. Gradien itu gimana caranya? Min A per B. Bukan. Itu kan persamaannya, kalau persamaan polinom biasa. Ini persamaan polinom biasa nih, Brandon. Berarti yang X min X1 per X2 min X1, Pak. Oh, bukan. Karena di sini yang diketahui F aksen. Diketahui F aksen sama MGS. Nah, kamu harus bisa menyambungkan ke sana tuh. Ini kenapa lama banget? Kita udah punya MGS nih, Brandon. Kita udah ada MGS-nya. Ini kita ada mana? Oke. Nah, kita udah punya MGS. Kita udah punya MGS. Sama udah punya F aksen. Supaya ketemu X1, supaya dapat tuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siapa yang bisa bantu Brandon? Satrio? Bisa bantu Brandon? Saya juga bingung, Bu. Oke. Siapa yang sudah nangkep maksudnya? Mira? Ya, Bu. Saya bingung, Bu. Bingung. Ricky mungkin? Rick? Ini kan kita udah dapat MGS tuh, Ricky. Yaitu setengah ya. Nah, kemudian kita mau cari titik singgung nih, Ricky. Titik singgung itu berarti nilai X1, Y1 ya. Nah, tadi kita cara pertama adalah menurunkan kurvanya. Kita udah dapat nih turunan kurvanya, hanya stuck nih. Cara nyari X1-nya gimana, Ricky? Kira-kira? Supaya dapat nilai X1, kita harus masuk ke mana nih? Apa, Ricky? Halo, Ricky. Mana suaramu, Ricky? Halo, Bu.
Oke. Kita harus kemana, review? Belum tahu, saya masih belum tahu. MJS-nya udah punya nih. F aksen X udah punya juga nih. Nah, senjata terakhir kita apa ya kira-kira? Nadisa mungkin dapat? Kemana kita? Belum. Jojo? Karena justru ini yang penting ya. Biasanya kan kalian stuck-nya di sini nih. Nah, saya mau giring kalian supaya kalian belajar untuk menemukan sendiri nih urutannya. Oh, ini Udah? Bu. M sama dengan Y aksen, Bu. M sama dengan F aksen, Bu. M itu, MJS itu sama dengan apa tadi Brandon? F aksen. F aksen di dalamnya jadi apa? F aksen X. X doang? Nanti X1-nya nggak ketemu. Apa? MJS sama dengan? F aksen X1. Ya, jadi kita mengganti X di turunannya jadi X1. Nah, ingat teman-teman, ini juga merupakan rumus ya. Kalau kalian nggak pegang ini, nanti kalian lepas lagi. Pokoknya ini merupakan sebuah rumus juga. Jadi supaya kalian tahu clue-nya. Oh, supaya dapat X1 ya udah. MJS itu kan sama dengan F aksen X1. Nah, MJS-nya kan tadi udah dapet ya, tengah ya, masukin aja. F aksennya kita udah dapet nih 1 per 2 akar, ya udah X-nya ini kita ganti X1 ya. Nah, dari sini udah dapet nih, Brandon. Kita tinggal urai-urai aljabarnya ya. Yuk, Brandon coba diurai. Aljabarnya gimana? Diapakan dulu nih. Supaya dapat X1-nya. Siapa ya? Gimana, Bu? Ini diapakan? Kita mau cari X1 dari persamaan ini. Gimana aljabarnya? Berarti 2 akar X1 min 3 sama dengan 2. Oke, kali silang ya. Nih, saya tulis deh. Kali silang. Tapi itu buatnya coret dulu deh, Brandon ya. Iya, Boleh Bu. ya? Oke. Terus habis itu diapain? Di kuadratin, Bu. Ya, kuadratkan. Kita dapat apa nih, Brandon? X1 sampai 3 sama dengan 1 Iya, Bu. kuadrat ya, ya kan? Jadinya X1 berapa nih, Brandon? 4, Bu. Yes, oke. Nah, kalau X1 udah dapat, langkah berikutnya cari apa nih, Brandon? Cari Y1-nya, Bu. Ya, cari Y1. Caranya? Dimasukin ke persamaannya, Bu. Yap, substitusi kurva asli. Jangan ke turunannya ya. Nah, berarti kita dapat Y1 sama dengan akar X1 min 1 ya. Nah, berarti kita dapat titik singgung nih. Titik singgung adalah X1, Y1 sama dengan 4,1. Nah, MJS-nya tadi juga udah ada tengah. Nah, perhatikan. Kalau titik singgung sama gradien kita udah punya, berarti langkah terakhir ya udah tinggal menentukan persamaannya. Persamaan garis singgung. Kurva 1 sama dengan MJS X1. Nah, ini rumusnya ya. Berarti J, jangan ketukar ya, Y1-nya 1. MJS-nya setengah, X min 4. Ya udah, kita tinggal mengalihkannya. Berarti kita dapat Y sama dengan setengah X, ini min 2, min 1 ya jadinya. Berarti. Atau kalian kali 2 semua juga boleh. Berarti X min 2. Pakai ini boleh, kalau uraian ya. Tapi kalau pilihan ganda, kalian harus bisa menyesuaikan dengan pilihannya. Oke, ini saya ulang lagi nih, supaya jadi teman-teman nanti kalau misalnya kalian ketemu jenis soal persamaan garis singgung nih, 2 hal yang minimal harus dipunyai untuk persamaan garis singgung nggak ada nih, yaitu gradien nggak ada, kemudian titik singgung nggak ada, berarti lihat clue yang terdekat. Karena dia berkaitan dengan tegak lurus, oh tegak lurus itu kan gradien ya, pasti gradien dulu nih yang kita cari. Nah, supaya lebih mudah ya. Gradien itu adalah pasti dari garis yang diketahui, garisnya jangan kurva. Kurva itu tandanya apa? Dia
X-nya bukan pangkat 1, tapi dia bisa pangkat setengah, bisa akar-akaran ya, bisa pangkat 2 atau 3, dan terus samaan garisnya kalian cari gradiennya. Nah, pakai rumus atau pakai turunan juga boleh, pakai rumus min A per B juga boleh. Nah, kemudian karena tegak lurus, maka kedua gradien tersebut kalau dikali harus min 1. Nah, dari sini ketemu MGS. MGS sudah dapat, berarti langkah berikutnya adalah cari titik singgung. Nah, titik singgung berarti kan kita belum menggunakan persamaan kurva. Berarti persamaan kurva diturunkan dulu nih. Karena fungsi kurvanya itu berupa fungsi komposisi, maka kita turunkan pakai rumus komposisi. Nah, kalau turunannya udah dapat, jangan lupa nih. MGS itu sama dengan F aksen X1. Ya udah, MGS-nya tadi kita masukkan setengah. Di fungsi turunannya, X-nya kita ganti jadi X1. Maka dari sini kita tinggal urai aljabarnya biasa. Kita dapat nilai X1. X1, jangan lupa substitusi ke persamaan kurva asli, jangan ke persamaan garis ya, karena kita mau cari persamaan garis singgung kurva. Jadi masuknya harus ke kurva. Ini kenapa lambat? Masuknya harus ke kurva asli. Nah, dapat pasangannya nih. Y1, ya udah titik singgungnya udah lengkap, MGS-nya ada, tinggal masuk ke rumus persamaan garis singgung. Nah, itu jelas ya teman-teman ya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Kaila jelas? Messi jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita sekarang lanjutkan. Pindah ke sini. Nah, ini teman-teman, gambaran kurvanya. Kurva aslinya seperti ini nih, yang A tadi. Diketahui 2,6 itu merupakan titik singgung nih, dia ada di kurva. Nah, berarti kalau ditanya persamaan garis singgung, berarti kita tinggal menentukan gradien ya. Gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Kemudian X-nya titik singgung kita substitusi pasti ketemu gradien, kemiringan garis singgung. Ya sudah, tinggal masuk ke Y min 1, bla bla bla. Ini yang garis hijau ini. Paling sederhana, ini jenis soal yang tipenya paling sederhana. Nah, tipe soal yang berikutnya yang B. Tadi diketahui persamaan kurvanya itu yang ini nih, biru nih. Kecil kayak gini. Karena akar berarti dia nggak bungkit ke Y negatif ya, dia selalu di positif ke atas. Nah, tapi ada syaratnya saat mulai dari X berapa, kalau X-nya kurang dari 3 ya nggak dapat ya kan. Akar minus kan imajiner. Oke, kemudian diketahui sebuah garis nih, ini garis yang tadi 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0 tadi nih. Garisnya kan jauh banget dari kurva ya. Tapi yang kita butuhkan dari garis ini adalah gradiennya, MG-nya yang kita butuhin supaya kita dapat MGS gitu ya. Tegak lurus. Nah, berarti perkalian antara MG sama MGS harus min 1 ya. Nah, ya udah, kemudian MGS ini kita sama dengan turunan kurva pasti dapat titik singgung. Nah, titik singgung dapat, MGS dapat, maka persamaan garis singgung pasti dapat gitu ya. Maka tadi saya bilang, kalau ketemu S1 jangan substitusi ke persamaan garis ini karena kan jauh banget nih kan. Pasti nggak ketemu. Substitusi ke kurvanya karena titik singgung pasti nempel di kurva. Gitu. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan. Contoh soal yang kedua, yang ditanya adalah persamaan garis singgung sama garis normal. Kurva. Nah, aksis itu apa ya? Kristo, mana Kristo? Kristo. Iya, Bu. Oke. Ya. Aksis itu apa, Kristo? Apa, Bu? Aksis. Aksis itu nilai apa? X bukan? X, betul sekali. X1 ya, tepatnya. Karena ini pasti dari sini adalah merupakan titik singgung. Di titik gitu kan. X1-nya. Nah, berarti kita perlu cari apa dulu nih, Kristo? Kalau udah dapat X1 nih sama dengan 1, berarti kemudian kita cari apa?
Kurang tahu. Cari pasangannya, Risto. Jangan ini ya. Cari Y-nya, Bu. Pasti cari pasangannya, cari Y1. Nah, caranya gimana, Risto? Masukin rumusnya, Bu. Atau... Ya, substitusi X1 sama dengan 1. Jangan diturunkan dulu. Nah, jadi kita dapat Y1-nya adalah mas. Ini min 6 hilang 2. Nah, dapat nih titik koma Y1 adalah 1,2. Dapat nih. Nah, habis itu apa? Cari apa? Titik singgung kita udah dapat. Berarti tinggal cari apa? Gradiennya. Ya, cari gradien kemudian. Caranya? Caranya apa? Udah agak lupa, Bu. Saya. Gradien itu gimana? Gradien. Itu dari mana? Kalau mencari gradien, itu pasti dari mana? Modal kita cuma persamaan kurva. Gitu. Sama absis nih. Titik singgungnya udah lengkap, ya kan? Nah, ini titik singgungnya udah lengkap. Nah, kita mau cari gradien nih. Caranya gimana? Cara apa yang belum kita pakai? Apa tuh? Diturunin fungsinya, Bu. Ya, turunkan kurvanya. Nah, ya udah. Y aksen sama dengan F aksen X ya. Apa turunannya, Kristo? Hasil turunan kurva apa? Gimana, Bu? Agak nge-lag, Bu, di saya, Bu, tadi. Oke. Kurvanya diturunkan. Persamaan kurva diturunin. Apa tuh? 6x kuadrat min 10x min 1. Ya. Nah, kemudian MJS bisa kita hitung nih. F aksen X1 ya. X-nya kita masukkan X1 ke turunan ini. Nah, ya udah ini kita simpan lagi ini rumus ya. Jadi MJS. Nah, masukkan. Berarti min 5 nih. Nah, kalau gradien udah dapat, titik singgung ada, berarti kita tinggal masuk ke persamaan garis singgung ya. Saya pindah ke sini. Persamaan garis singgung. 1 sama dengan MJS kali X min X1. Nah, Y1-nya berapa? 2. MJS-nya berapa? Min 5. X min 1. X1 ya. Ya udah, kita dapat min 5X ya sama dengan min 5X plus 7. Nah, ini adalah PJS. Kemudian yang ditanya persamaan garis normal juga. Nah, persamaan garis normal. Rumusnya sama, Y min Y1. Bedanya gradiennya ya. Min, ya udah tinggal masukin aja angka-angkanya. Bedanya adalah di gradiennya. Berarti Y min 2 sama dengan min 1 per min 5 ya. Nah, X min 1. Ini adalah X min 1/5 plus 2 ya. Nah, jadi Y sama dengan 1/5 X plus 10. 9 ya. 10 dikurangi 1. 9 plus 5. Nah, atau dibuletin boleh. Dibuletin jadinya adalah X min. Apakah jelas urutannya, teman-teman? Silakan kalau ada yang bagian belum paham. Jelas ya, pokoknya langkah-langkahnya itu yang terpenting yang harus kalian ambil ya.
Karena kan soal pasti akan diubah macam-macam gitu kan. Jadi nanti kalau bolak-balik, kalian tetap paham caranya, urutannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang Bu, kita saya saya masih bingung, Bu. Ya boleh, yang mana Kope? Garis singgung kurva sama garis normal. Garis ini. Semoga di sini ada gambarnya. Kita cari gambarnya ya. Oh, enggak ada, ya udah ada Mbak sendiri. Jadi gini, garis kalau kita punya kurva ya, saya ambil ini kurvanya misalnya sembarang deh, kurvanya kayak gini ya. Nah, titik singgungnya ada di sini nih. Ini adalah X1, Y1. Yang disebut garis singgung adalah kayak gini ya. Ini adalah garis singgung kurva. Garis normalnya yang mana? Garis normalnya itu yang ini. Saya pakai warna merah. Ini adalah garis normal. Garis normal itu kan gradiennya aja yang beda nih di sini. Titiknya tetap sama, Oke, paham? Titiknya tetap X1, Y1. Tapi dia garisnya sekarang tegak lurus terhadap garis singgung. Apakah jelas, Kope? Ya. Oke. Jadi rumusnya sama, titik singgungnya sama, hanya beda di gradien. Oke, apakah masih ada lagi? Marcel berarti yang kelempar siapa, Marcel? Mana Marcel? Kurang tahu deh, Bu. Sebentar. Ini tadi warganya berapa? Itu berapa tadi? Sambil kalau ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Ellen nggak ada ya? Ellen? Iya, Bu, Ellen. Oke. Oke, kita lanjutin. Kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan ke kemonotonan fungsi. Nah, ya. Monoton itu artinya apa? Tadi itu ya, naik, saat turun, gitu. Pokoknya arahnya dari X kecil ke ini arahnya ke sana. Ini arahnya ke sini itu ya, arahnya harus paham. Nah, tugas kalian nanti adalah mencari intervalnya ini. Nah, mencari batasan-batasannya ya. Tanpa kita tahu gambarnya kayak apa sih artinya gitu ya. Nggak usah input fungsi ke GeoGebra, baru kalian tahu interval. Nggak usah. Kalian hanya menghitung bagian apanya, nanti kalian tahu dapat intervalnya. Gitu ya. Nah, kita ke sini dulu. Definisi sama teoremanya dulu. Nah, perhatikan teman-teman. Kita tahu suatu fungsi itu akan monoton naik atau monoton turun itu berdasarkan, nah ini perhatikan, ini fungsi ini harus terdefinisi pada interval tertentu ya. Kalau nggak terdefinisi nanti kita nggak bisa menentukan dia naik apa turun ya, gitu. Harus ada nilainya. Karena kita nanti bisa menentukan naik turun berdasarkan nilainya. Jadi kalau misalnya ini, kalau kalian punya kurvanya kayak begini deh, misalnya yang lurus aja. X1 itu di sini nih. Ini X1. Kemudian Y2 berarti di sana ya. Ini adalah Y2. Kurang dari Y-nya, ternyata Y1 itu juga kurang dari Y2. Nah, kasus yang seperti ini begitu. Tetapi jika nanti kalau kalian saya buat gambarannya deh, yang lurus aja deh. Ini misalnya di sini adalah X1, X2, ini adalah Y2. Nah, saat kalian mengambil X1 itu sudah kurang dari X2 nih, tetapi kenapa Y1-nya jadi lebih tinggi daripada Y2 ya? Nah, artinya dia kebalik. Nah, ini turun, monoton turun ya. Nah, jadi nanti kalian berdasarkan X yang kita ambil sama dari nilai-nilai Y-nya ya, Y1 dan Y2-nya. Kalau sama, nih X1 kurang dari X2 dan X1
kurang dari fx2, maka dia naik kurvanya. Tapi kalau kebalik di sini, fx1 justru lebih tinggi daripada fx2, padahal x1-nya kita ambil lebih kecil dari x2, artinya dia kebalik, turun dia jadinya kurvanya. Bu, kalau pakai definisi masih agak susah nih, harus ngitung nilai fungsi, ya nggak? Kan kita harus tahu nih nilai y-nya. Ya, kalau nanti fungsinya kecil, sederhana. Kalau udah pangkatnya besar, terus ada akar-akaran, kan lebih repot ya, ngitungnya lama. Nah, maka muncullah teorema nih, menyederhanakan dari definisi. Nah, perhatikan teoremanya. Kan tadi kita tahu naik, turun itu berdasarkan gradien, ya nggak? Nah, ya udah, berarti kita kalau naik itu berarti gradiennya lebih besar dari 0. Nah, kalau turun itu berarti gradiennya kurang dari 0. Nah, gradien itu kan tadi kita sudah pakai di persamaan garis singgung tadi. M itu adalah F aksen X-nya enggak? Nah, berarti ya kurang dari. Nah, berarti kita pakai gradiennya aja deh di teorema ya. Kita mengetahui suatu kurva pada interval tertentu itu akan monoton naik atau turun berdasarkan F aksen X-nya atau gradiennya ya. Kalau gradiennya lebih besar dari 0, artinya naik. Kalau ini kurang dari ya, dibalik ya. Enggak pakai sama dengan. Enggak pakai sama dengan. Oke. Jadi kalau misalnya dia kemiringannya itu negatif, berarti dia pasti saat turun gitu. Jadi nanti kita akan memakai yang ini aja teoremanya. Dalam menganalisa soal ya. Nah, kita lihat langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama ya. Supaya kalian lebih paham. Monoton naik turun itu nanti jenis soalnya, pertanyaannya, modelnya seperti apa, gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini diketahui fungsi fx-nya. Pertanyaannya adalah tentukan interval agar fungsi y atau fx ini naik dan turun. Nah, oke. Berarti berdasarkan teorema tadi kita butuh f aksen x doang ya, nggak usah cari nilainya. F aksen x turunkan aja nih, seperti 3 kali 3 berarti x kuadrat. 2 kali 2 ini syarat kan? Syarat grafik naik ya lebih besar dari 0, ya udah kita ukur di sini aja. F aksen x kita dapat nih x kuadrat min 4x jadi harus lebih besar dari 0. Nah, ini muncullah bentuk pertidaksamaan kuadrat ya nggak Jo? Waktu kelas 10 ya Jo ya. Ingat cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat gimana Jo? Apa Jo? Jo. Oh ya Bu, Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Gimana caranya? Ini diapain? difaktorin dulu Bu. Faktorkan, betul. Jo, faktorkan Jo. Hasil faktorannya apa? Dikali ketemu min 5, ditambah ketemu min 4, jadinya X min 5, X plus 1 ya Bu. 5, X plus 1. Nah, habis dapat pemfaktorannya, langkah berikutnya apa Jo? Oh, kayak jadi X-nya Cari lebih besar X-nya. dari 5 gitu. Cari X, jangan lebih besar dari 5. Pakai sama dengan dulu Jo. Oke. Cari batasnya dulu ya. Jangan pakai tanda pertidaksamaan, jangan dipakai dulu. Karena kita belum tahu apakah X-nya harus lebih besar dari 5, apakah kurang dari, ya kan belum tahu. Jadi pakai sama dengan dulu. Nah, setelah dapat ini, kita gambar garis bilangan. Oke, ingat ya Jo ya? Ya Bu. Oke. Nah, kita letakkan di sini batasnya. Batas X-nya tadi min 1 sama 5. Nah, kita dapat 3 wilayah ya. Nah, kemudian kalau udah dapat 3 wilayah, gimana langkah selanjutnya? Kita mengambil angka-angka di masing-masing wilayah. 2, 0, 6, itu aja ya. Nah, perhatikan. Garis bilangan ini adalah tentang apa, Jo? Garis bilangan tentang apa nih? Nilai atau gradien atau apa? Garis bilangan tentang nilai fungsi atau tentang gradien, gitu. Oh, nilai bukan Bu.
Tentang gradien, Jo, karena kita tadi menganalisa dari f aksen. Oke? Ya, Bu. Oke, ini gradien. Karena dia gradien, berarti kita menentukan plus minus berdasarkan f aksennya, Jo ya. Uji titik ke turunan ke f aksen x. Nah, jadi jangan nyasar ya. Nah, berarti kita uji titik pakai 0, berarti kita nyari f aksen 0 ya. Berapa, Jo? Hasilnya, Jo? Min 5. Dan 0 min 5 negatif ya. Negatif berarti kita letakkan tanda min di atasnya 0 nih. Di wilayah yang ada nolnya itu min. Ya udah berarti di sini plus ya, selang-seling ya teman-teman ya. Nah, kita tahu plus itu adalah naik. Ini naik. Min itu turun. Nah, ini turun. Plus lagi naik. Naik. Nah, ya udah dari garis bilangan ini kita sudah bisa membuat simpulan ini ya. Ya udah tinggal membuat simpulannya. Jadi grafik tulisannya dulu. Pada interval. Nah, intervalnya apa? Kita membuat intervalnya, Jo. Gimana? Yang naik itu gimana, Jo? Ya, yang di positif ya, Bu. Di positif. Nah, sekarang kita bikin selang intervalnya. Jadinya gimana, Jo? X lebih kecil dari min 1 Lebih kecil dari min 1 atau ya, karena ada dua wilayah maka pakai atau. X lebih besar dari 5. Oke. Nah, sekarang satunya lagi. Grafik akan turun pada interval Min 1 sampai 5 ya, Bu. min 1 sampai 5. Oke, sudah selesai. Jadi satu gambar garis bilangan aja kalian udah bisa menentukan kesimpulan untuk jawaban A dan B. Apakah jelas, teman-teman? Grafik naik turun, monoton naik turun. Jelas ya? Kemonotonan ya. Jadi diingat, Ricky kamu ngopi ya. Jadi diingat, kalau yang ditanya interval naik turun, berarti itu tentang kemonotonan grafik. Maka pertama turunkan fungsinya dulu, turunkan fungsinya. Kemudian kita syaratkan nih, kita mau cari yang interval naik dulu atau yang turun dulu. Sebenarnya nanti sih di endingnya kalian akan langsung dapat dua-duanya gitu ya. Nah, supaya gampang mengingatnya ya udah deh syaratkan aja grafik naik supaya kita hanya mengingat yang f aksen x lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, setelah kita turunkan kemudian lebih besar dari 0, jadi dapat deh bentuk pertidaksamaan waktu kelas 10 ya, materi kelas 10. Nah, kita ingat lagi cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kelas 10. Jadi kita faktorkan ya, cari batas-batas X-nya dulu nih, membuat nolnya dulu. Kemudian masukkan ke garis bilangan. Ingat, menentukan plus minus itu bukan kayak di kelas 10. Kalau kelas 10 kan nilainya ya enggak. Kalau sekarang kita butuh gradiennya. Karena untuk menentukan dia fungsi naik atau turun, kemonotonan grafik, berarti kita butuh gradien. Maka kita substitusinya, uji titiknya ke turunan fungsinya. Nah, kalau kita satu tempat aja ketemu wilayahnya, dia ternyata dia min, berarti turun. Oh ya udah, kanan kirinya berarti plus gitu ya. Nah, ya udah tinggal membuat kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan kalian bisa mengikuti cara di modul. Ini ada gambarannya ya. Nah, ini juga persis ya, seperti di garis bilangan kita. Walaupun kita tinggi rendahnya tidak sama plek ya, karena kan kita yang dibutuhin aja hanya monoton naik, monoton turunnya aja. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, fungsi bentuknya pecahan nih, pasti beda lagi model analisanya ya. Gimana nih? Ini aja deh. Biar nggak usah terlalu jauh dari soal. Contoh 4. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun
Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 3 per x min 1. Nah, ingat tadi kalau interval naik, interval turun, berarti kita butuh turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertama dari fx. F aksen x sama dengan Ciara. Nah, Ciara. Turunan fx-nya apa, Ciara? Turunan sebentar Bu. Fungsi pecahan ya. Rumusnya apa? Diingat lagi. Boleh satu-satu dulu nggak Bu? Yang atasnya Oh, boleh. Bisa. Berarti yang atas itu kita anggap sebagai U atau GX. Kamu pakai U apa? saya pakai GX HX Bu. Ya udah, GX-nya adalah X kuadrat X kuadrat plus 3. G aksen X, 2X 2X. Oke. X min 1 Kemudian HX. H aksen X. 1. Oke, terus masukkan. Ini dikali silang ya. Yuk. 2X kuadrat min 2X Min. dikurang X kuadrat X kuadrat plus 3. Oke, per. X min 1 kuadrat. Oke, jadi tinggal disederhanakan. X kuadrat X kuadrat min 2X min 3. per. X kuadrat min 2X. Ini aja udah. Oke, Bu. Oke, nah. Sekarang turunannya kita udah dapat. Syarat kan? Syarat F naik aksen X lebih besar dari 0 ya. Nah, kita tinggal mengerjakan nih. Jadinya X kuadrat min 1 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini tadi diapain cara pertidaksamaan pecahan kelas 10 ya. Diapain nih? Difaktoring. Faktor kan? Yuk, difaktorin jadinya apa? Apa cara? X min 3X plus 1. Bawahnya X min 1 min 1 ya. Ya, tinggal dibuka aja karena kuadrat. Nah, tadi kenapa saya nggak nyuruh kamu mengkuadratkan karena toh mau difaktorin gitu ya. Nah, sekarang setelah itu apa? Cari pembuat 0 ya. 0 dari pembilang, dari penyebut, campur aja gitu ya. Nah, dari pembilang dulu. Berarti kita dapat X min 3 sama dengan 0. Berarti dapat X 0. Berarti dapat X-nya min 1 ya. X min 1 sama dengan 0. Berarti dapat X-nya adalah 1. Nah, ini kembar. Kembar 2. Nah, fungsinya apa? Ini ada fungsinya nih sama saya ditulis kembarannya. Karena nanti akan ngaruh di garis bilangan kita. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan. Pembuat 0-nya kita urutkan nih. 1, kembar 2, bikin cabang deh. Nah, kemudian 3. Nah, ini memudahkan kita buat menentukan min plusnya. Jadi di cabang itu juga menentukan min plus selang-selingnya, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil X-nya nih. Min 2 ya, secara ya. Di sini 0 ya. Di sini 2. Di sini 4 ya. Nah, ingat, ini tentang gradien ya. Berarti substitusinya kemana? Uji titik kemana? F. Kamu mau uji titik yang mana dulu, Ciara? Yang paling mudah. Yang 0. 0. Ya, F aksen 0. Maksudnya ke sini nih tadi. 0 kuadrat, min 2 kali 0, min 3, Ciara. Min 3 Per 1. 1. Oke, jadi min 3 ya. Minus. Nah, berarti 0 itu min. Karena di wilayah 0 itu min, kanan kirinya plus. Kanan kirinya plus. Oke. Kemudian min lagi, kemudian plus. Nah, selang-seling ya, teman-teman ya. Nah, ya udah kalau kita udah dapat min plusnya, nah ini cabang itu perlu untuk menentukan tanda selang-selingnya tadi. Oke, kita tinggal membuat gambarannya nih. Plus itu naik. Min itu turun. Kemudian ini naik. Nah, ya udah kita udah ketemu ya. Jadi kita sudah bisa membuat simpulannya. Jadi simpulannya apa? Cara. Jadi grafik akan naik pada interval X lebih kecil daripada min 2. min 2 batasnya yang ini, Ciara. Min 1, Bu. Jangan keliru ya, jangan keliru. Merah itu yang kita uji. Kemudian
Ada berapa Itu- wilayah? 3 ya, Bu? Ada 2, yang ini bukan. Ini kan untuk alat bantu aja. Katalisatornya tuh kalau bahasa kimianya. Karena apa? Dia nggak punya wilayah, nggak punya space ya, secara ya. Ya, jadi plus ini nggak berguna. Yang kita pakai yang kanannya ini. Jadinya atau, X lebih besar dari 3. oke. Terus, X lebih kecil daripada min 1 lebih X Eh? lebih kecil. Bentar, Bu. X lebih min besar. 1 lebih kecil dari, jangan dibalik-balik. Ya, itu. Terus, Lebih kecil dari 1 atau oke. 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Oke. Bu, ini kan minnya nyambung tuh. Kalau yang cabangnya nggak saya tulis. Atau kalau saya tulis dari min 1 sampai 3, boleh nggak Ciara? Boleh ya, Bu? Nggak boleh. Karena ini bolong nih. Di 1 itu bolongnya ya. Nggak boleh ikut ya. Nah, oke. Nah, ini baru boleh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada min, nyambung nih. Cuman ke-skip min 1-nya, ke-skip 1-nya. Nah, kalian boleh menuliskan 2 cara yang atas nih pakai atau yang ini. Aduh. Coba deh, bentar. Oke. Nah, ini kalian bisa pakai yang ini atau kalian sambungkan aja. Oh, toh ini cuman 1 doang yang nggak boleh ikut kok. Nah, syaratkan di belakangnya itu X tidak boleh sama dengan 1 karena dia pasti discontinue di sana, gitu ya, terpotong di saat X-nya 1. Gitu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan yang belum paham. Bu, maksudnya X-nya terpotong di 1 tuh gimana, Bu? Nih, jadi sebentar di sini apakah ada gambarnya, kita lihat. Nah, perhatikan nih Kope. Saat X-nya 1, ini perhatikan, dia itu grafiknya nggak ada di sini. Nah, tapi kita tahu nih, saat X-nya itu di kirinya min 1, dia naik nih, ya kan? Naik. Setelah min 1 ke sini, ini turun. Tapi ini terpotong nih. Ini adalah asintot tegak ini nih. Dia adalah asintot tegak. Kalau di fungsi tan nih, grafik fungsi tan di tan 90 ya di asintot ya. Nggak ada kan dia nilainya. Jadi karena dia pecahan nih. Oke. Jadi karena dia fungsinya pecahan, coba deh kalau kamu memasukkan X-nya 1 kan jadinya 4/0 nggak ada gitu ya Kope ya. Jadi waktu kelas 10, waktu kalian belajar tentang fungsi kan ini harus syarat domain ya. Syarat kan menyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti X min 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 1. Itu Kope ingat lagi? Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Karena dia lompat. Jadi grafik kita terputus di sini. Nah, saat ini 3 nih di sini ya. 3 nih, di kirinya 3 nih ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Silakan yang belum paham. Jelas ya? Oke. Teman-teman, silakan nanti kalian coba mengerjakan soal latihan ini ya. Tuh. Nomor 1 dan 2 ini tentang garis singgung ya, ini tentang garis singgung dan seterusnya. Nah, kemonoton grafik itu yang nomor 3. Silakan kalian coba buat buat ngecek apakah kalian udah nangkep belum materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan nggak semuanya boleh, mana yang menurut kalian ini saya belum ngerti nih, bisa dicoba gitu ya. Untuk materi kita belajar minggu depan ya. Nanti siapa tahu dari soal-soal ini ada yang mau kalian tanyakan. Kalau enggak ya udah berarti kita lanjut lagi. Apakah jelas teman-teman? Saya